Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Sehat, Sehat-sehat Pak. semuanya? Sehat, Baik. Pak, sehat. Alhamdulillah. Baik ya, Assalamualaikum. sebelum kita belajar, mohon semuanya fokus ya. Sikap sempurna, duduk dengan rapi. Nah, sebelum belajar, silakan dipimpin doa dulu. KM-nya silakan. Muhtarom, KM Muhtarom. Cepetan, Pimpin Rom. doa dulu. Pimpin, Rom. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, pelajaran Bapak Pik, mari kita sama-sama berdoa. Dalam hati berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi, Bapak ingin tahu dulu kehadiran dari siswa kelas 12 ini ya. Siap. Ahmad. Gulam. Ahmad ada Ahmad? Mat, Hadir ya. hadir Pak. Lagi WC kayaknya Bapak. Ade. Kemudian Ada Saiful. izin, Pak. Ada izin. Izin ya. Oke. Iya. Saiful ada Saiful? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Tata, Hadir. Inah, Hadiro. Nur Hayati, Hadiro, Pak. Irfan Pelani, Hadir. Memed, Hadir, Pak. Aida. Hadiro. Baik, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Saya belum disebutin, Pak. Oh iya, ada yang belum tersebut tak? Iya Pak. Oh iya, maaf. KM Pak. Ya, siap. Pak, nggak disebut. Muhtarom ada ya? Ada Oke. Pak hadir. Ya. Kasih. Hadir. Nah, baik. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum ke materi pada hari ini, sebelumnya Bapak ingin mengetahui barangkali dari kalian semua ada yang masih ingat materi minggu kemarin ya, terkait tentang meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Masih ingat? Ingat tentunya ya. Coba ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan ihsan? Ada yang masih tahu ihsan? Tata, apa itu ihsan? Lupa, Pak. Lupa Berbuat lagi. baik. Berbuat baik, Baik. ya. Jadi ihsan itu hanya karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala, atau berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, oke. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, pada materi hari ini ya kita akan belajar tentang pernikahan berdasarkan Kakak, syariat HP-nya Islam. disimpan. Bapaknya lagi jelasin. Jangan dimain HP. Mohon semuanya fokus ya. Lihat Itu Pak, Tata, ke depan Pak. semua Pegang ya. HP, Pak. Tata, Pak. Nah, Mau bikin video. Mau bikin video. iya. Coba perhatikan. Sebentar, Bapak mau mempresentasikan terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Menampilkan materi ya. Kelas sebelah ribut ya, Pak ya. Tata, Sebentar udah ya. jangan main HP. Main HP aja. Tata. Mohon jangan ribut ya, sebentar Bapak lagi mempersiapkan PowerPoint ya, biar kalian bisa lebih jelas menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Siap, Bapak. Nah. Pak, mendung Pak, mau hujan. Ya nggak apa-apa, hujan mah di luar, kita kan di kelas. Itu Pak, ayam saya yang di rumah belum saya kandangin, Pak.
Udah kelihatan Pak, belum? kelasnya bocor, Pak. Belum Pak, belum kelihatan. Sebentar ya, ada. Udah kelihatan sebelum? Belum Pak. Belum Pak, belum. Belum Bapak, belum muncul materinya. Bapaknya habis kuota. Udah di-sharing kok di sini. Kelihatan tidak ya? Tidak, Pak. Belum Ada, Bapak. Pak. Udah terusin. Mungkin kena hujan Pak. Kuotanya habis paling, Pak. Oh, tampil. Nah, Hore. Ada? Kita akan Udah, belajar. Oh ya. Sip. Mungkin jaringan ya, mohon maaf ya. Halo, masih bisa menyimak? Iya, Pak. Bisa Pak. Halo? Halo. Halo? Halo. Hai, ya siap. Hai. Baik anak-anakku yang berbahagia, lihat pada materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah pernikahan berdasarkan syariat Islam. Tentunya dari kalian sudah pernah mendengar kata nikah? Tangan nikah Pak. Udah Bapak. Mau Udah, semuanya Pak. mau Sudah nikah? menikah, Pak. Pasti ya, semuanya menginginkan yang namanya nikah ya. Baik. Pernikahan berdasarkan syariat Islam. Di sini Bapak tampilkan ada peta konsep ya sebelum ke materi terkait pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang pertama ada ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang mana semua pelaksanaan pernikahan itu harus berdasarkan pada syariat Islam ya. Adapun ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam ya, para ulama itu menyebutkan bahwa yang disebut nikah itu adalah merupakan perintah ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pernikahan diperintahkan karena dapat mewujudkan suatu kemaslahatan ya. Dapat mewujudkan kemaslahatan, dapat memelihara diri, ya, dapat menjaga kehormatan, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, apabila pernikahan membawa kepada kemadharatan, ya, kemadharatan, maka itu sangat dilarang oleh agama, ya. Ya, kemudian setelah kita tahu tentang ketentuan pernikahan di dalam Islam, nanti ada yang disebut dengan syarat dan rukun pernikahan ya. Nah, ketika seseorang ingin melaksanakan pernikahan harus memperhatikan dulu syarat dan rukunnya sudah terpenuhi apa belum. Jadi jangan hanya sebatas keinginannya saja. Nah, di sini para ulama ahli fikih terutama mazhab Syafi'i ya mengemukakan bahwa rukun dan syarat nikah itu yang pertama ada calon suami ya. Ada calon suami yang mana syarat-syaratnya yaitu bukan mahramnya si wanita ya. Kemudian orang yang dikehendaki. Artinya ada keriduan ya, adanya keriduan dari masing-masing pihak. Calon suami ridho, begitu juga calon istrinya ridho. Kemudian syarat yang ketiga sebagai calon suami adalah muayyan. Artinya identitasnya itu jelas ya. Jelas diketahui orang mana, asalnya dari mana, pekerjaannya apa, namanya siapa. Ya, itu muayyan. Itu syarat calon suami. Kemudian rukun yang kedua adanya calon istri. Sama halnya seperti calon suami ya, untuk calon istri juga mempunyai syarat yaitu bukan mahramnya si laki-laki. Ya. Halo? Tes? Halo? Iya, Pak, dengar, Pak. Nah, baik. Masih connect ya. Siap. Nah, kemudian
terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah, ya, baru juga ditinggal suaminya, nah itu tidak boleh ya, berarti harus terbebas dari halangan nikah, itu syarat sebagai calon istri. Yang ketiga adanya wali. Nah, wali di sini berarti adalah ayah kandungnya calon istri, ya, calon istri yang mempunyai hak untuk menikahkan anaknya. Ya. Kemudian rukun yang keempat adanya 2 orang saksi. Ini wajib ada 2 orang saksi. Kalaupun misalkan disaksikan oleh banyak orang, itu yang lainnya adalah sunnah, ya, boleh. Gitu. Kemudian rukun yang kelima adalah sigot atau ijab qabul. Adanya ijab qabul, yaitu perkataan dari calon calon suami, ya, atau wakilnya ketika akad nikah. Itu syarat sigotnya, yaitu yang pertama tidak tergantung dengan syarat lain, kemudian tidak terlihat dengan waktu tertentu, kemudian boleh dengan bahasa asing kalau memang dimengerti, ya, boleh dengan bahasa asing, kemudian dengan menggunakan kata tazwij atau nikah, ya. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, ya, tapi harus jelas, karena kinayah membuktikan niat itu sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat. Nah, kemudian qabul harus dengan ucapan qabil tu nikahaha atau qabil tu nikaha tazwijaha. Nah, dan boleh didahulukan dari ijab. Nah, itu diantaranya syarat dan rukun daripada pernikahan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hikmah atau manfaat daripada pernikahan. Ya. Setelahnya kita melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan dalil dan ketentuannya. Nah, nanti ada hikmah pernikahan. Baik anak-anakku yang berbahagia, mari kita lihat selanjutnya. Ada ayat Al-Quran, ya, tentang pernikahan atau dalil, ya, dalil sebagai dasar tentang pernikahan. Di sini ada surat Az-Zariyat ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengerti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ayat yang kedua terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat tayyibati afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan atau suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasangan serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, baik, Bapak minta tolong dibaca sama-sama, ya, ayat yang tadi Bapak baca, yaitu surat Az-Zariyat ayat 9 dan surat An-Nahl ayat 72. Mohon dibaca sama-sama. Bisa, Pak. Baik, dipimpin oleh KM-nya, ya, silakan. Nggak bisa, Pak. Nggak pernah ngaji di rumah. Jelas tidak? Hah? Nggak pernah ngaji di rumahnya saya, Bapak.
Bareng-bareng. Iya, nggak tahu alif bengkok, alif lempeng tuh Pak, nggak tahu. Siap, Pak. Siap. Ayo dipimpin sama KM-nya. Tatan Pak, yang pinter ngaji tuh Pak. Di rumahnya ngaji terus Tatan Pak. Saya nggak ngaji Pak. Dari kecil nggak pernah ngaji sama orang tuanya tuh, nggak disuruh ngaji. Tatan aja Pak, yang pinter ngaji tuh. Atau minta perwakilan salah seorang. Irfan Pak, Irfan. Ayo Irfan, tolong dibacakan. Tidak kelihatan Silakan, Pan. Pak ininya. Oh iya. Dibacanya bareng-bareng atau sendiri? Stok Irfan aja dulu. Dipimpin Jepan. Iya. Dipimpin Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Baik, ayat selanjutnya. Surat An-Nahl ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafadatan wa razaqakum Min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibati afabil yu'minuna wa bi ni'matillah wa razaqakum minat thayyibati aqabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. wa razaqakum min thayyibati aqabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya. Kalian itu ya dengarkan, sudah kelas 12 berarti harus sudah lancar dalam baca Al-Qur'an ya, Muhtarom. Siapa tadi itu? Terus Pak. Bisa baca Quran. Nggak bisa Pak. Ya. Muhtarom main ya, perhatikan. Harus bisa semuanya. Kelas 12 harus sudah bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Sudah fasihat ya. Nah, baik anak-anakku, lihat. Dari ayat tadi yang kalian baca, itu sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam ya. Ada besar, ada kecil. Ada maju, ada mundur, termasuk kita juga sebagai manusia ada laki-laki, ada perempuan. Jadi Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-72 surat An-Nahl
di sini juga Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri. Ya. Artinya Allah menjadikan makhluk untuk dijadikan sebagai pasangan itu dari jenis kita sendiri. Artinya dari manusia juga. Bukan berarti kita berpasangan dengan hewan, apalagi berpasangan dengan jin atau setan, ya. Tapi dari sesama manusia. Tentunya dengan lawan jenis, bukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Itu gay namanya, ya, atau LGBT, ya. Itu sangat dilarang, bertentangan dengan syariat Islam. Maksud di sini dari jenis kamu itu adalah sesama manusia yang berlawanan jenis untuk menjadikan anak dan cucu bagi kita sendiri, ya, dari pasangan kita. Nah, serta Allah memberi rizki yang baik. Nah, ini ayat atau dasar daripada pernikahan, ya. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi, ya, anak-anak, ya. Ada ilustrasi gambar yang menggambarkan sebuah pernikahan. Papa mau tanya nih, coba Saiful, dari gambar ilustrasi ini, kira-kira itu yang hadir siapa salah satunya? Salah satu sebutkan, yang hadir di situ siapa? Kira-kira. Halo? Halo, Pak. Iya, Pak. Itu yang hadir siapa kira-kira, Saiful? Yang hadir itu ada penghulu, Pak. Penghulu. Kemudian Baik. ada mempelai pria. Oke, Ada mempelai wanita. Ada Siap. saksi. Ada saksi, ya. Oke. Ada penonton. Ini kira-kira sedang apa mereka ini berkumpul kira-kira, Pak? Sedang ijab kabul, Pak. Ijab kabul, baik. Ini berarti menggambarkan atau ilustrasi ini menggambarkan prosesi pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ya. Kita lihat ada kedua calon pengantinnya, ada calon pengantin pria, ada calon pengantin perempuan, kemudian ada 2 orang saksi. Tadi kata Pak Saiful, kata si Saiful, ya, maaf Saiful, tadi katanya ada Bapak penghulu. Ya, kalau di situ Bapak penghulu tugasnya sebagai apa? Hah? Itu, Pak, yang apa? ngawin-ngawinkan orang tuh, Pak. Tadi kan dalam syarat rukun nikah disebutkan bahwa yang mempunyai hak untuk menikahkan itu adalah wali. Iya kan? Nah, di sini kata Pak Saiful ada penghulu. Kira-kira penghulu itu sedang apa di situ? Oh, menjadi wali nikah, Pak. Wali nikah. Baik, iya, jadi wali nikah. Tadi kan Disuruh Pak Jokowi, Pak. Dari syarat rukun nikah kan sudah disampaikan tadi sama Bapak bahwa yang mempunyai hak untuk menikahkan anaknya itu adalah walinya. Nah, berarti di sini posisi walinya diwakilkan oleh Bapak penghulu. Oh iya, betul, iya. Pak. Tadi mau ngomong gitu, Pak, cuman keder. Jadi sebetulnya perlu kita ingat ya bahwa Bapak penghulu itu bukan orang yang menikahkan sebetulnya, ya. Mereka itu hanya bertugas untuk mencatat administrasi pernikahan, ya. Jadi agar tercatat gitu. Itu tugas utamanya. Tapi di kita karena mungkin keterbatasan atau karena ketidakmampuan dari wali atau bahkan mungkin tidak ada karena walinya, nah makanya kadang-kadang suka diwakilkan oleh Bapak penghulu. Nah itu ya. Nah, oke. Baik. Kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini ada ilustrasi sebuah keluarga, ya, sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah hasil daripada pernikahan berdasarkan syariat Islam. Pernikahan berdasarkan syariat Islam akan melahirkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akan ada banyak hikmah yang akan didapatkan oleh kita kalau kita
menikah berdasarkan syariat Islam. Apa saja hikmah daripada pernikahan berdasarkan syariat Islam? Di antaranya yang pertama yaitu terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi diikat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan pernikahan. Ya, jadi intinya dengan adanya akad nikah itu berarti menghalalkan, ya, menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian hikmah yang kedua mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Jadi nanti sah mendapatkan warisan juga, menentukan ahli waris kita, ya, anak cucu kita. Nah itu tentunya kalau ingin menjadi ahli waris yang sah harus melalui proses pernikahan yang berdasarkan syariat Islam. Nah kemudian yang ketiga terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina, ya, perbuatan zina yang sangat dilarang oleh agama. Insya Allah dengan adanya tali ikatan pernikahan baik suami maupun istri akan terpelihara kehormatannya. Kemudian terjadinya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak. Kerjasama, ya, mendidik anak dalam menjaga kehidupannya, mendidik anak, membimbing anak, menafkahi anak, itu bekerja sama, ya. Barangkali suaminya mengajar di sekolah, ada yang mengurus oleh istrinya. Sebaliknya barangkali istrinya sedang pergi ke pasar belanja, ya, untuk kebutuhan sehari-hari, suaminya gantian yang menjaga. Nah itu adalah kerjasama yang baik, ya. Tentunya itu bisa dilaksanakan melalui proses pernikahan yang berdasarkan syariat Islam. Dan yang terakhir, hikmah daripada pernikahan itu terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar, baik suami maupun istri, dari keluarga yang berbeda karakter, berbeda budayanya, berbeda wataknya, ya, berbeda adat istiadatnya, disatukan dengan ikatan pernikahan sehingga terjalinlah suatu silaturahmi. Ya, baik. Halo. Alhamdulillah, berarti masih menyimak, ya. Oke, lanjut. Nah, lihat di sini ada urutan ketaatan suami dan istri. Ini yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang, ya, urutan ketaatan. Suami urutan ketaatannya pertama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kepada Rasulullah, dan ketiga kepada orang tua, baik orang tua kandungnya maupun orang tua dari istrinya, mertuanya. Itu urutan ketaatannya yang harus diperhatikan. Nah, adapun ketaatan seorang istri pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada Rasulullah, yang ketiga kepada suaminya, karena sekarang statusnya udah menjadi istri dari suaminya. Berarti yang wajib ditaati setelah Allah Rasul kemudian suaminya, baru setelah taat kepada suami dia taat kepada orang tuanya, baik orang tua kandung maupun orang tua dari suaminya. Nah ini, ya, yang sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, ya, seperti itu. Nah baik anak-anakku, dari penjelasan tadi ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Bapak mohon kepada kalian untuk membagi kelompok, ya. Minggu kemarin sudah dibagi kelompok, ya. Silahkan bisa dilanjutkan kelompoknya. Tadi ayat terkait pernikahan yang setelah kalian baca, ya, silakan itu untuk diidentifikasi. Ya. Silakan kalian identifikasi, ya, masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi surat An-Nahl ayat 72 dan surat Az-Zariyat ayat 49. Silakan identifikasi nilai-nilai, ya, atau prinsip-prinsip penting, ya, yang terkandung di dalam surat An-Nahl ayat 72 dan surat
Az-Zariyat ayat 49. Nah, silakan ya, kerjasama yang baik. Boleh cari sumbernya dari mana saja. Silakan buka HP-nya, boleh, tidak apa-apa ya. Cari sumber dari internet, dari Google ataupun dari YouTube terkait materi kita hari ini. Silakan cari referensi sebanyak-banyaknya, boleh, tidak hanya terpaku dari buku panduan ya. Bapak mohon minta semuanya mencari atau mengidentifikasi ayat-ayat tadi yang kalian baca ya dari berbagai sumber ya. Boleh dibuka HP-nya, boleh, silakan ya. Bapak kasih waktu berapa menit ya? 10 menit cukup tidak? Atau 30 menit? Kiranya 15 menit juga cukup ya. Oke. Waktu tinggal 1 menit lagi. Baik. Nah, berhubung waktunya sudah habis untuk mengerjakan tugas, Bapak minta perwakilan kelompok 1 ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan maju ke depan perwakilannya, atau 2 orang tidak apa-apa untuk mendampingi ya. Kelompok 1 itu siapa ya tadi tuh? Saya Bapak, saya. Oh iya, Ade, silakan maju. Iya Pak, saya maju. Ayo sama Baik. Bapak. Maju. Ayo, siap. Mana tak? Kemudian kelompok 2 silakan maju, presentasikan hasil kerjanya, silakan. Siapa? Oke. Sekarang kelompok 3 silakan presentasikan. Baik, silakan kasih aplaus ya buat teman-teman kita yang telah mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Oke, baik. Anak-anakku, dari berbagai macam pendapat dari tiap-tiap kelompok, luar biasa semuanya. Bapak anggap telah menguasai atau memahami ya materi kita pada hari ini. Baik, Bapak minta salah seorang perwakilan untuk membacakan kesimpulan atau perwakilan kelompok lah. Ayo, kelompok 3 ya. Silakan silakan siapa aja. Ayo. Ahmad. KM Muhammad Mutarom. Ahmad coba. KM mulu dari tadi. Itu ada ada Mehmet tuh, Met. Coba. Ya. Simpulkan. Ya, Pak. Ya, silakan kesimpulannya, Pak. Pertama, nikah itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Iya. Terus nomor 2? Kedua, dalilnya itu surah Az-Zariyat, kalau nggak salah Pak ya, Az-Zariyat ayat 49. Kemudian yang ketiga, menurut madhab Syafi'i bahwa rukun-rukun nikah itu adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab kabul ya Pak. Iya. Yang terakhir, hikmahnya adalah awalnya haram ya hubungan antara laki-laki perempuan itu jadi halal. Iya. Yang kedua, bisa bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Betul. Yang ketiga, suami istri bisa bekerjasama untuk mendidik anak. Iya. Yang keempat, terjadi silaturahmi antara keluarga suami istri yang awalnya tidak kenal. Itu Pak mungkin. Oke, baik. Kasih aplaus ya buat teman kita yang telah menyimpulkan. Luar biasa ya kesimpulannya, memang seperti itu ya, bahwa nikah itu adalah suatu akad yang menghalalkan ya, menghalalkan pergaulan
antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dengan adanya akad pernikahan menjadi halal, boleh untuk bergaul, tinggal serumah, ya, bekerja sama, menjalin hubungan, ya. Nah itu. Nah kemudian tadi Hubungan juga apa? Hubungan apa? hubungan pernikahan suami istri, ya, dalam tanda kutip ya. Nanti juga insya Allah kalian juga mengalami ya. Nah sekarang mas silakan pahami aja dulu materinya ya. Nah kemudian para ahli fikih juga, terutama mazhab Syafi'i, bahwa menyampaikan ketika kita akan melaksanakan suatu akad pernikahan itu harus terpenuhi 5 rukun dulu itu, ya. Adanya calon suami, calon istri, ya, kemudian adanya wali, ya, kemudian adanya saksi, 2 orang saksi, dan adanya ijab qabul atau sighah itu ya. Nah, kalau sudah terpenuhi itu, sudah ada rukunnya, baru boleh silakan dilaksanakan akad pernikahan. Jangan belum terpenuhi salah satu rukun dari 5 itu belum komplit, ya belum ada, tapi sudah memaksakan. Ya, seperti kan banyak kasus-kasus di masyarakat yang karena tidak diridhoi oleh orang tuanya, akhirnya kawin lari gitu kan. Nah itu kan padahal masih ada walinya. Nah itu tidak diharapkan ya seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kalian lihat untuk memperkuat dasar hukum pernikahan berdasarkan syariat Islam, tadi telah dibacakan oleh kalian ya di dalam surat Az-Zariyat ayat 49 dan juga surat An-Nahl ayat 72. Silakan dipahami ya untuk lebih memantapkan kalian dalam memahami materi ini ya. Nah, baik anak-anakku, mengingat waktu yang sudah tidak mengizinkan pada pertemuan kita kali ini, padahal Bapak masih ingin menjelaskan panjang lebar ya, karena memang terbentur waktu. Boleh silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya ya dari berbagai sumber untuk menambah wawasan pengetahuan kalian tentang materi ini. Oke, mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan nanti itu hasil tugasnya mohon dikumpulkan ya. Tadi tugas kelompoknya, hasil kerjanya ya. Ditulis aja kelompok berapa, anggotanya siapa saja ya. Nah, biar Bapak mudah untuk menilainya. Oke, sebelum kita berpisah, silakan Pak Ketua KKM untuk memimpin doa. Silakan Ketua, maaf ya. Baik, teman-teman semuanya, pemateri pada hari ini di Pak Taufik cukup mari sama-sama berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Ilaha Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.